Duel pelajar ditembak pelaku begal. Bacok nelayan di Bekasi, 2 pelaku begal ditangkap. Curi iPhone dan uang tetangga, seorang pemuda ditangkap. Tawuran, 2 kelompok remaja saling serang menggunakan sajam. Halo pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan sejumlah informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara. Bersama saya Dea Mulya selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Informasi kami awali pemirsa, seorang pelajar SMA di Kabupaten Lampung Utara, Lampung menjadi korban begal saat hendak berangkat ke sekolah. Akibatnya korban mengalami luka tembak di bagian perut hingga menembus pinggang, sementara motor korban dibawa lari pelaku. Pelajar SMA berinisial A menjadi korban begal bersenjata api di Jalan Simpang Limus, Desa Bumi Nabung, Lampung Utara, Lampung. Pembegalan terjadi saat korban akan berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor Honda Beat. Saat korban melintasi jalan perkebunan yang sepi, tiba-tiba seorang pria keluar dari arah perkebunan dan menghadang korban. Pelaku lalu mendodongkan senjata api, lalu meminta korban menyerahkan sepeda motornya dan menembak korban saat berduel. Peluru pelaku mengenai bagian perut korban dan menembus hingga ke bagian pinggang belakang. Korban pun terjatuh, sementara pelaku langsung membawa kabur sepeda motor dan melarikan diri ke arah jalan lintas Sumatera. Kondisi korban kini berangsur membaik dan sudah dapat berkomunikasi, namun masih menjalani perawatan di rumah sakit. Anak saya berangkat sekolah ke Wekunang, ke ini SMA Sabo 4 Abung Kunang. Pas di tengah perjalanan dibegal sama orang Pak. Pas dia ngelawan, perutnya ditembak. Setelah ditembak, anak saya tergeletak, dipukul lagi alisnya dua-duanya Pak, sama si pelaku itu. Terus si pelaku itu membawa motor anak saya, motor Beat 2018 warna putih Pak. Saat ini kepolisian masih memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan bukti dan petunjuk di lokasi kejadian untuk dapat menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan bersenjata api tersebut. Dari Lampung Utara, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi begal kendaraan di wilayah Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Sepeda motor seorang nelayan dirampas dan korban dibacok oleh 3 orang pelaku. Peristiwa pembegalan sepeda motor viral di media sosial. Seorang nelayan dibacok dan sepeda motornya dirampas 3 orang pria di Jalan Raya Kampung Pasar Bojong Lama, Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Rabu 22 Agustus 2026 sekitar pukul 03.30 WIB. Saat dibegal, korban Bambang Effendi dalam perjalanan dari rumahnya di kawasan Kampung Muara, Kecamatan Babelan menuju Cilincing, Jakarta Utara. Ketiga pelaku menggunakan sepeda motor berbonceng 3. Modus pelaku dengan cara menendang sepeda motor korban dari arah belakang, lalu merampas sepeda motornya usai korban terjatuh. Pelaku juga menghujami korban menggunakan celurit beberapa kali ke tubuh korban. Selain sepeda motor Honda PCX korban, pelaku juga mengambil STNK asli, KTP dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah yang disimpan di dalam tas pinggang. Usai melarikan diri, tim Opsnal Unit 1 Subdit 3 Tahbang atau Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap 2 dari 3 pelaku di lokasi berbeda, yakni Ridwan Ripaldi sebagai joki dan Muhammad Maulana sebagai eksekutor. Petugas juga mengamankan sebilah celurit, 2 unit telepon seluler, 1 unit sepeda motor Honda Vario 160 yang digunakan tersangka, tas lempang, dompet, serta pakaian yang digunakan saat beraksi. Saya jelaskan, peristiwa begal terjadi pada tanggal 5 Agustus tahun 2026 dengan korban yang sedang mengendarai motor saat pulang dipepet oleh 3 orang pelaku. Kemudian para pelaku menendang korban sehingga korban terjatuh dan melakukan pembacokan dengan menggunakan celurit.
sehingga korban dilarikan ke rumah sakit di Tarumajaya, Bekasi. Berdasarkan laporan polisi dan hasil penyelidikan, pada tanggal 19 Agustus, kami di bawah pimpinan AKBP Resa Marasabesi berhasil mengamankan 2 orang pelaku berinisial MAP dan MM di wilayah Tarumajaya, Bekasi. Pada saat diamankan, kedua pelaku berusaha melakukan tindakan melawan petugas, sehingga kami dari petugas melakukan tindakan tegas dan terukur. Kami masih mendalami 1 orang yang menjadi daftar pencarian orang Subdit Resmo Polda Metro Jaya. Berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 buah celurit, 2 buah handphone, dan 1 buah kendaraan bermotor yang dipakai saat melaksanakan aksinya. Kedua tersangka dijerat pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda asal Garut, Jawa Barat nekat curi iPhone dan uang 10 juta milik tetangga. Pelaku berhasil diringkus sementara uang hasil curian telah habis digunakan. Pemuda berinisial AH asal Kelurahan Margawati, Kecamatan Garut Kota, terpaksa harus berurusan dengan polisi. Ia diciduk petugas pasca melakukan pencurian di rumah milik korban yang merupakan tetangga kampung. Aksi pencurian ini terjadi di Kampung Jengkawyang, Kelurahan Margawati, Garut. Pelaku nekat memanjat atap rumah milik korban, lalu menjebol plafon agar bisa masuk ke rumah. Melihat korban tertidur lelap, ia lalu mengambil 2 unit HP, terdiri dari iPhone dan Android, serta uang tunai sebesar 10 juta. Setelah berhasil menggasak barang berharga milik korban, pelaku lalu kabur lewat pintu depan sambil mengunci korban dari luar. Akibatnya korban mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar 24 juta rupiah. Pelaku ditangkap di Kampung Panagan Hilir, Kelurahan Sukanengla, Kecamatan Garut Kota. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 unit HP milik korban. Curian itu dia masuk dari atap rumah, jempol dan mengambil 2 buah handphone, terus uang 10 juta. Dan pemilik rumah tersebut ada di dalamnya juga, sedang tidur di kamar tidur. Langsung setelah itu dia ngambil barang-barang hasil curian dan melewat pintu depan dan mengunci dari luar, membawa kunci rumah di luar, jadi korban tidak bisa keluar dari rumah. Pelaku menjalani pemeriksaan di unit reskrim Polsek Garut Kota. Ia akan langsung dijebloskan ke sel penjara dengan ancaman pasal pencurian dengan pemberatan. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Dahlia, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu 22 Agustus 2026 sore. 2 kelompok remaja ini saling serang menggunakan senjata tajam sehingga menimbulkan ketakutan warga. Aksi tawuran antar kelompok remaja kerap terjadi di ibu kota. Kali ini 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Dahlia, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu 22 Agustus 2026 sore. Keduanya saling serang menggunakan senjata tajam sehingga menimbulkan kepanikan dan ketakutan warga. Warga dan pengendara yang melintas memilih menjauh dari lokasi kejadian agar tidak menjadi sasaran. Benar Pak, tadi terjadi tawuran antara kedua belah pihak, entah warga dari mana kita nggak tahu. Kami sebagai warga di lingkungan Buaran ini Pak, tolong minta perhatiannya kepada petugas juga Pak untuk selalu berpatroli untuk mencegah terjadi tawuran kembali Pak. Itu yang perlu minta Pak. Itu biasanya kelompok mana sih Pak yang tawuran? Kita juga kurang tahu Pak ya, entah dari mana, tahu pokoknya titiknya pasti di situ aja. Oh, udah sering Bang? Sering Pak. Oh gitu. Terus kalau warga sendiri resah ya dengan kegiatan tawuran? Resah sekali. Kita nggak tahu menang masalahnya atau masalah Pak. Belum diketahui pasti penyebab tawuran ini, namun diduga kuat tawuran dipicu akibat saling ejek di media sosial. Warga berharap pihak kepolisian segera mengusut tuntas dan meningkatkan patroli agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, 4 pria yang merupakan satu keluarga dibekuk tim Opsnal Narkoba Polsek Metro Gambir karena nekat menjual obat keras tipe G yang dipasarkan secara online. Sebuah rumah kontrakan yang dihuni 3 dari 4 terduga penjual obat keras di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, malam tadi digeledah petugas. Dari dalam kontrakan, petugas mendapati ribuan butir obat keras tipe G yang disembunyikan di laci lemari pakaian. Selain itu, petugas juga menggeledah toko obat milik salah satu pelaku yang lokasinya tak jauh dari rumah kontrakan. Pengungkapan peredaran obat keras tipe G bermula dari tertangkapnya ID dan MZ saat polisi tengah menggelar razia malam di kawasan Gambir dengan barang bukti 10 butir pil tramadol. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan 2 tersangka lainnya berinisial Z dan ZN yang merupakan adik dan keponakan tersangka ID. Total barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 7.714 butir obat tipe G yang terdiri dari 4.670 butir tramadol, 1.500 butir Trihex dan Eximer sebanyak 1.544 butir. Untuk mengelabui petugas, obat-obat keras tersebut dipasarkan para pelaku secara online dengan sistem pembayaran di tempat alias COD di lokasi yang telah disepakati. Beroperasi sejak setahun lalu, omset penjualan para terduga pelaku bisa mencapai 1,2 juta rupiah per hari. Kami mengamankan 2 tersangka yang membawa obat keras golongan G. Dari hasil interogasi awal, dapat kami kembangkan ke tersangka ketiga dan keempat di daerah Muara Angke, Jakarta Utara. Kami mendapatkan barang bukti obat keras golongan G sebanyak 7.714 butir yang terdiri dari tramadol 4.670 butir, kemudian T-Rex 1.500 butir, Eximer 1.544 butir. Kalau pola penjualannya mereka gimana? Online atau offline? Jadi dari hasil interogasi, pola penjualan ini melalui online. Melalui online, kemudian diantarkan sistem COD. Jerat hukumnya kami menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang tentang Kesehatan, Pasal 435 dan Pasal 436. Ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara. Akibat perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal 435 dan 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kini polisi tengah memburu 2 orang lainnya yang diduga kuat memasok obat keras kepada para tersangka. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Diduga kesal gagal menyalip, pengendara sepeda motor merusak spion mobil di Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara. Aksi perusakan ini viral di media sosial. Pengendara motor bernama polisi B3999 OMZ ini terekam kamera dashboard mobil saat merusak spion mobil pengendara lain di Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara. Aksi arogan pengendara motor ini berawal saat ia gagal menyalip mobil yang bersangkutan setelah menerobos lampu merah. Diduga kesal tak diberi jalan hingga tertutup trotoar, motor tersebut justru merusak spion mobil dengan memukulnya sambil tetap melaju. Spion mobil pun rusak hingga terlepas ke jalan. Hingga kini pengendara motor masih ditunggu iktikat baiknya terhadap pengguna mobil tersebut dan masih dalam pencarian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kepolisian sektor Jati Uwung menggagalkan pengiriman 1 unit sepeda motor hasil curian ke daerah Lampung saat melakukan penyergapan di daerah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Seorang tersangka berinisial A yang berperan sebagai pengirim paket diamankan. Berikut barang bukti 1 unit sepeda motor. Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Jati Uwung menyergap kendaraan bak terbuka yang diketahui membawa 1 unit sepeda motor hasil curian di daerah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Tembakan peringatan ke udara sebanyak 1 kali diberikan kepada terduga pelaku saat hendak melarikan diri dari ruang kemudi. Pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan petugas Polsek Jati Uwung berdasarkan pelacakan sinyal GPS kendaraan. Seorang tersangka yang berperan sebagai pengirim berinisial A ditangkap dan dari hasil interogasi
Sepeda motor hasil curian akan dikirim ke daerah Lampung. Mengungkap satu kasus curanmor di mana kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tepatnya di Jalan Gatot Subroto di wilayah Jatake. Ya. Jadi pada saat itu korban sedang istirahat minum es kelapa di warung es kelapa. Kemudian selang 5 menit didapati kendaraannya tidak terlihat lagi. Akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatiwung. Kemudian setelah kami cek dan kami lidik, alhamdulillah kami berhasil menangkap satu pelaku, yaitu di daerah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, berikut dengan satu kendaraan bermotor dan juga satu orang pelaku. Minggu malam tersangka A diamankan di Mapolsek Jatiwung. Polsek Jatiwung mengorek informasi dari tersangka guna mengungkap komplotan curanmor di belakang tersangka yang telah membuat resah masyarakat. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, ugal-ugalan lalu tebas kakek tua dengan golok. Sejumlah anggota geng motor asal Garut, Jawa Barat akhirnya diciduk polisi. Dari 2 orang pelaku, 1 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Ade Muhtar, kakek tua asal Kelurahan Jayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat, harus terbaring lesu setelah menjadi korban penganiayaan sekelompok geng motor di Jalan Cimanuk. Video kondisi korban sempat viral di media sosial setelah diunggah oleh salah seorang warga. Polisi mengatakan peristiwa ini terjadi ketika korban hendak berangkat ke pasar bersama istrinya pada subuh hari. Kelompok geng motor tiba-tiba datang, lalu menyalip dengan ugal-ugalan dan hampir menabrak istri korban. Istri korban kemudian menegur komplotan pelaku, namun 2 anggota geng motor tidak terima dan berupaya menghunus golok kepada istri korban. Korban lalu melindungi istrinya hingga terkapar karena sabetan golok pelaku. Perlu kami sampaikan kurun waktu 2 minggu setelah kejadian tersebut, pelaku seluruhnya yang berjumlah 2 orang berhasil diamankan. Yang mana tentunya berdasarkan dari hasil full bucket, hasil penyelidikan dari beberapa saksi. Yang di situ tentunya dengan persesuaian beberapa CCTV yang ada, kemudian juga penyesuaian dugaan TKP kejadian yang lain yang saat ini masih kita dalami, dan juga ada beberapa saksi yang kami lakukan pemeriksaan di mana ketika dalam perjalanan kembali si pelaku sempat terjatuh. Dan terjatuhlah si golok ini yang ada di pinggang, disimpan di pinggang. Terjatuh dan saksi itu melihat bahwa dia sempat mengambil dan memasukkan golok tersebut kembali ke dalamnya. Seorang pelaku berinisial SA terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kaki karena berusaha melawan saat diamankan petugas. Sementara 1 pelaku lagi berinisial WO merupakan anak di bawah umur. Kini pelaku, SA, harus mendekam di balik jeruji besi rumah tahanan Polres Garut untuk menjalani proses hukum. Sedangkan WO akan diproses sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, tawuran 2 kelompok geng motor di Kota Makassar kembali terjadi. Kedua kelompok saling serang menggunakan batu dan busur panah. 2 orang pelaku beserta anak busur panah diamankan petugas. Inilah video amatir warga yang sempat viral saat tawuran 2 kelompok geng motor terjadi di tengah jalan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi bentrok susulan kembali pecah pada subuh hari di Jalan Ahmad Petarani, Kecamatan Panakukang. Tawuran ini sempat mengganggu dan membahayakan para pengendara yang melintas. Aparat kepolisian Intel Mob Polrestabes Makassar dan Polsek Panakukang melakukan penyisiran. Petugas berhasil menemukan sejumlah busur, panah, dan ketapel yang berserakan di lokasi kejadian. Selain barang bukti, polisi juga mengamankan 2 remaja di bawah umur yang masih berstatus pelajar, serta 1 unit sepeda motor. 2 anak ini diamankan oleh anggota Polrestabes, diduga pelaku geng motor, karena didapati di dalam tubuhnya ketapel, namun busurnya tidak ada.
Guna proses hukum dan pemeriksaan intensif, kedua remaja langsung digiring ke Mapolsek Parakukang. Pihak kepolisian kini masih mendalami kasus tawuran sekaligus memburu pelaku lain yang terlibat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, artis Ruben Onsu resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi. Penetapan tersangka dilakukan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan setelah melakukan gelar perkara. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menjerat artis Ruben Onsu kini memasuki babak baru. Penyidik Polres Jakarta Selatan menetapkan Ruben Onsu sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu didasarkan dari pemeriksaan pelapor, saksi hingga saksi ahli. Kasus ini bermula saat Ruben menawarkan korban untuk berinvestasi di usaha miliknya. Keduanya kemudian membuat perjanjian kerjasama dengan korban berinisial DM dan menyerahkan sejumlah modal dan mendapat janji keuntungan. Namun hingga batas waktu yang telah disepakati, keuntungan yang dijanjikan tidak diterima korban. Modal yang telah diserahkan juga disebut belum dikembalikan. Korban akhirnya melaporkan perkara ini ke Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi menyebut perkara ini telah naik ke tahap penyidikan sejak 25 April 2026. Penyidik telah memeriksa 6 orang saksi termasuk saksi ahli. Setelah melakukan gelar perkara, peserta gelar perkara sepakat menaikkan status Ruben Onsu yang sebelumnya terlapor menjadi tersangka. Yang dari gelar perkara, peserta gelar sepakat terhadap terlapor Saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemudian dibuatkan surat penetapan sebagai tersangka. Jadi laporan kerugiannya itu bagian dari materi penyidikan rekan-rekan. Nanti pada akhirnya kami akan sampaikan. Selanjutnya penyidik akan melayangkan surat panggilan kepada Ruben Onsu untuk menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Hingga kini, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan masih mendalami perkara tersebut, termasuk rangkaian kerjasama investasi dan nilai kerugian yang dilaporkan korban. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, 1 dari 2 pelaku begal yang tewaskan seorang wanita muda di Palembang ditembak petugas unit Ranmor Polrestabes Palembang. Pelaku diberikan tindakan tegas terukur akibat melawan saat ditangkap. Aksi pencurian dengan kekerasan yang merenggut nyawa Adinda Dea Puji Lestari, 21 tahun terungkap. 1 dari 2 pelaku, Alim Munandar, 28 tahun, ditangkap unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang. Pelaku pun terpaksa diberi tindakan tegas terukur karena berusaha melawan saat ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Ilir Timur 2 Palembang. Residivis dalam kasus yang sama pada tahun 2023 ini berperan sebagai joki pengendara motor. Dalam pemeriksaan, pelaku mengungkap detik-detik aksi yang berujung maut tersebut. Sebelum beraksi, ia bersama rekannya berinisial T berkeliling mencari calon korban. Setelah melihat korban melintas, keduanya langsung membuntuti sepeda motor korban hingga ke lokasi kejadian. Alim bertugas mengendarai motor, sementara T bertugas mengambil kendaraan korban. Mereka memepet korban dan berusaha mencabut kunci kontak agar korban berhenti. Korban yang sadar berusaha melarikan diri, T kemudian mengejar dan menarik lengan baju korban. Terjadi tarik-menarik di atas motor yang masih berjalan. Naas, ketika tiba-tiba melepaskan pegangan, korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke aspal. Korban ditinggalkan dalam kondisi mengalami luka parah pada bagian kepala dan wajah. Sementara kedua pelaku justru melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik korban. Tahu di apa konyol? Di agak iyo, baju, tangan baju. Kita lihat. Ada di kunci, tadi dapat. Terus? Dapat tangan lengan baju. Korban spontan nyampak. Dari motor. Tahu tak kalau korban mati? Punggung ya? Enggak, bukan dikebuk, dia spontan nyampak. Helm depan langsung ke aspal. Tahu tak kalau korban mati? Terus? Tengok kau barang kan? Tahu kau ya? Dia mati. Aksi nekat 2 pemuda pencuri kaca spion mobil terekam kamera CCTV di Jalan Pertanian Selatan, Duren Sawit, Jakarta Timur
pada Senin dini hari. Dalam rekaman ini, kedua pelaku beraksi sangat cepat. Korban tidak melaporkan kejadian ke kantor polisi. Aksi pencurian kaca spion mobil kembali resahkan warga Durensawit, Jakarta Timur. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV, terlihat dua orang pemuda berbagi tugas saat beraksi di Jalan Pertanian Selatan, Klender. Satu pelaku bertindak sebagai eksekutor dengan menarik paksa kaca spion mobil terkunci, sementara rekannya bersiap-siap di atas sepeda motor untuk melarikan diri. Aksi kedua pelaku terbilang sangat cepat. Hanya hitungan detik spion mobil warga berhasil digasak. Ini saya baru pulang dari pulang jam 9 malam. Cuman saking kelelahan saya taruh di sini. Atau biasanya aman, tahu-tahu ada aja. Itu kejadian subuh apa gimana? Subuh, Pak. Pas 17 malam 17 Agustusan. Supaya yang malingnya biar jerah lah. Dalam arti istilah kasarnya saya walaupun nggak lapor polisi, namun agar jangan diulangin lagi ya. Meski menjadi korban pencurian, pemilik mobil enggan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Korban mengaku sudah mengikhlaskan kejadian tersebut dan berharap hasil jualan spion tersebut bisa digunakan pelaku untuk hal yang benar. Dari Jakarta Timur, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kalung emas seberat 10 gram beserta liontin senilai 15 juta milik seorang penjual makanan di Ciputat, Tangerang Selatan ditukar dengan kalung imitasi. Kalung emas ditukar saat korban didatangi dua wanita yang mengaku sebagai sales penjual HP. Rekaman CCTV memperlihatkan salah satu dari dua wanita yang diduga terlibat dalam aksi penipuan. Peristiwa ini terjadi di Kampung Cilalung, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan pada Selasa 18 Agustus 2026. Saat kejadian, korban tengah mempersiapkan bahan dagangan ketika didatangi dua wanita yang mengaku sebagai agen penjual telepon genggam. Meski sempat menolak, keduanya terus mengajak korban berbicara. Di tengah percakapan ini, perhatian korban diduga dialihkan hingga kalung emas yang dipakainya dapat diambil. Pelaku mengatakan kalung ini hanya akan difoto dan segera dikembalikan. Namun setelah kalung berpindah tangan, salah satu pelaku diduga menukarnya dengan kalung palsu. Keduanya kemudian bergegas meninggalkan lokasi. Korban baru menyadari setelah menjadi korban penipuan setelah sejumlah tetangga mempertanyakan kalung yang dibawa kedua wanita itu. Saat diperiksa, kalung yang tersisa ternyata bukan emas milik korban, melainkan kalung imitasi. Akibat peristiwa ini, korban kehilangan kalung emas seberat 10 gram beserta liontin dengan total kerugian mencapai 15 juta rupiah. Emang saya nggak niat ngambil, cuman teman-teman yang pada ngambil. Udah gitu, ya udahlah saya duduk. Terus dia bilang, udah teman-teman udah ngambil, tapi saya entahnya minta tolong buat jaminan. Akhirnya saya diajak ngobrol di sini duduk, udah gitu. Dia minta jaminannya itu kalung. Itu mulai nggak sadar tuh? Saya tuh mulai nggak sadar. Akhirnya kalung saya tuh dicopot sama dia. Ini Bu buat jaminannya, buat foto kasih ke atasan. Ya udah gitu saya udah mulai nggak konsen. Udah gitu, oh iya nanti saya bawa kalung ke atasan ini difotoin. Cuman kata saya, ya udah. Tapi ini saya cuma nolongin teman ngambil HP. Ya kata dia, iya nanti dibalikin ini kalung ibu. Ternyata kalung itu udah ditukar sama kalung yang lain. Kalung palsu ya? Kalung palsu. Akhirnya tuh teman saya yang bawa kalung saya itu digenggam di tangan, udah lain, kalungnya bukan kalung saya. Udah kalung palsu. Bu kepengen tahu Bu, kalung ibu tuh berapa gram dan nilainya berapa Bu? Nilainya harganya 15 juta. 15 juta. Ya. Nah yang ibu tahu pelaku ini memang memaksa ya dengan maksa banget itu. Saya mundar-mandir ke sana itu mepet terus. Itu ibu-ibu tuh mepet yang satu tuh. Diikutin terus ibu. Ya diikutin terus. Akhirnya sampai saya marah-marah dia tetap ngikutin saya. Petugas kepolisian memeriksa sejumlah saksi serta menganalisis rekaman CCTV untuk mengidentifikasi kedua pelaku. Ibu itu didatangin oleh yang mengaku dari dua orang yang mengaku dari sales handphone. Ya, dari datang di toko kelontong tersebut di daerah Cilalung di kelurahan kami, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat. Dan ibu itu didatangin dua orang tersebut dan sampai akhirnya ibu itu merasa kok di framing di media sosial kan dihipnotis. Tapi pada ini ada sebuah peristiwa penipuan yang mana
sebuah peristiwa itu menggerakkan seorang untuk menyerahkan barang atau uang yang intinya setara melawan hukum. Jadi ibu ini mengalami kerugian sebuah perhiasan kalung dan liontin ya. Estimasi kerugiannya waktu kita hadir di TKP itu sekitar 15 juta. Artinya kasus ini masih dalam proses penyelidikan, Pak? Kasus ini masih dalam proses penyelidikan dan anggota kami sudah turun ke TKP, melakukan cek TKP, memeriksa saksi-saksi termasuk saksi korban ibu sendiri dan memeriksa petunjuk-petunjuk yang ada di sekitar TKP adalah dari record CCTV yang ada. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan keberadaan keduanya. Polisi juga menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap orang yang menawarkan barang atau jasa dengan cara mengalihkan perhatian serta segera melapor jika mengalami modus penipuan serupa. Dari Tangerang Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, berhati-hati saat membawa barang berharga pada malam hari. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang ibu rumah tangga menjadi korban penjamretan saat dalam perjalanan pulang bersama suaminya. Tas berisi uang tunai dan perhiasan emas senilai 50 juta rupiah raib. Aksi penjamretan yang terekam kamera CCTV warga ini terjadi di perumahan Bumi Cikarang Makmur, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 19 Agustus 2026 malam. Korban yang dalam perjalanan pulang bersama suaminya dari toko tempat mereka berusaha dipepet dan tas yang dibawanya dirampas seorang pelaku. Di bawah ancaman benda mirip senjata tajam, tas pun dilepaskan korban kepada pelaku saat aksi tarik-menarik terjadi. Diduga korban sudah dibuntuti para pelaku sebelum kejadian. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian mencapai 50 juta rupiah. Korban juga mengalami luka gores pada bagian tangan saat berusaha mempertahankan tasnya dari pelaku. Usai kejadian, korban melaporkan peristiwa ke polisi. Jambretan ya, posisi saat kejadian itu kan saya selesai buka toko, selesai cuci toko, sampai kendaraan saya, motor. Nah istri udah tunggu di samping ruko, samping nasi bebek itu. Saat saya kunci itu, istri lagi ngobrol dulu lah sama istri nasi bebek. Begitu saya selesai, dia nyebrang buat itu kan. Kejadian itu, nah, gak lama motor itu penjamret itu langsung masuk, posisinya langsung dari depannya tarik-tarikan. Kalau senjata tajam karena istri yang ini ya berhadapan ya, benda tumpul itu pedang atau apa enggak inilah ya. Saya kejar sampai samping material ini, cuma jarak saya sama dia itu kan udah jauh, udah di batas depan segi. Kisarannya kan 50 jutaan ya Pak ya. Saat ini penjamretan masih dalam penyelidikan petugas Polsek Cikarang Selatan, Polres Metro Bekasi. Petugas masih berupaya mengidentifikasi dan memburu dua pelaku yang terekam dalam kamera CCTV warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda bangunan perusahaan CBM di Ambon, Maluku dan berhasil dipadamkan setelah 2 jam tanpa korban jiwa. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Kobaran api yang membesar ini melalap bangunan milik perusahaan Cahaya Bintang Manise atau CBM di kawasan Suli Bawah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Kebakaran terjadi pada Jumat malam 21 Agustus 2026, sekitar pukul 21.34 waktu Indonesia bagian timur. Kobaran api dengan cepat membesar. Tiupan angin membuat api semakin cepat, merambat dan membuat warga di sekitar lokasi panik. Warga yang melihat kebakaran sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun besarnya kobaran dan cepatnya api merambat membuat upaya warga tak mampu menghentikan laju si jago merah. Warga kemudian segera melaporkan kejadian tersebut kepada petugas pemadam kebakaran. Mendapat laporan, Damkar Kota Ambon langsung bergerak menuju lokasi dengan mengerahkan 6 unit mobil pemadam. 3 unit dari pos Mako, 2 unit dari pos Paso, dan 1 unit dari pos HTV besar diterjunkan untuk menjinakkan api. Sebanyak 56 personil dari Pleton C turut diterjunkan.
dengan diperkuat anggota Pleton A dan B. Setiba di lokasi, petugas langsung berjibaku mengepung dan menjinakkan kobaran api yang sudah melalap bangunan perusahaan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon, Alfredo Heha Mahua, mengatakan dugaan sementara kebakaran dipicu aktivitas pembakaran api di luar area bangunan. Menurut Alfredo, api diduga berasal dari seorang yang membakar sesuatu di sekitar lokasi. Api kemudian merembet hingga menyambar bangunan perusahaan dan membesar. Petugas damkar terus berupaya memutus laju api agar tidak merambat ke bagian lain di sekitar lokasi. Selama 2 jam berjibaku, petugas akhirnya berhasil mengendalikan dan memadamkan seluruh kobaran api. Pada pukul 23.55 waktu Indonesia bagian timur, kondisi di lokasi dinyatakan aman sepenuhnya. Beruntung kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa. Sementara itu, total kerugian material akibat kebakaran masih dalam proses pendataan, namun ditaksir capai ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran juga masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dari pihak terkait. Dari Ambon, Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kebakaran melanda pabrik sekaligus rumah produksi mebel di Kalideres, Jakarta Barat pada Sabtu malam. Tak hanya pabrik, api juga menghanguskan sejumlah rumah tempat tinggal karyawan mebel di lokasi tersebut. Kencangnya hembusan angin serta sulitnya akses air membuat kobaran api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Menurut warga setempat, api tiba-tiba membesar dan membakar rumah pembuatan mebel seluas 2.100 meter persegi tersebut. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun Polsek Kalideres masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 25 unit mobil pemadam untuk menjinakkan kobaran api. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dinas Bina Marga DKI Jakarta mendapat laporan adanya halte bus yang roboh di Jalan Tebet Barat Raya, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Tak memakan waktu yang lama, pasukan kuning langsung bergerak untuk melakukan penanganan. Dugaan sementara penyebab robohnya halte dikarenakan tiang besi penyangga yang juga keropos termakan usia. Petugas gabungan dari suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan dibantu PPSU Kecamatan Tebet langsung membersihkan lokasi dan memastikan area aman untuk dilintasi pengguna jalan. Gerak cepat penindakan ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat, sekaligus mencegah kondisi tersebut menimbulkan risiko bagi pengguna jalan di sekitar lokasi. Beruntung tidak ada warga yang terluka akibat insiden ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebanyak 120 unit rumah di Kampung Adat Wisata Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat hangus terbakar. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Sabtu malam kemarin. Kondisi bangunan rumah adat yang didominasi oleh material mudah terbakar seperti bambu, kayu, dan beratapkan ilalang kering membuat api berkobar hebat. Api dengan sangat cepat menjalar dari satu bangunan ke bangunan lainnya, memicu kepanikan luar biasa di tengah warga. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku berupaya menjinakkan kobaran api. Namun proses pemadaman dihadapkan pada kendala yang cukup berat. Kencangnya hembusan angin ditambah dengan kondisi pemukiman warga yang sangat padat membuat petugas kesulitan mengendalikan penyebaran api. Kepala Desa Rambitan, Lalui Nakse, menyebut pihaknya pada Sabtu kemarin melakukan pemadaman secara intensif. Ia juga langsung berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengevakuasi para warga yang tinggal di rumah sadi tersebut. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa dalam peristiwa ini. Hingga saat ini pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti pemicu kebakaran serta menghitung total kerugian material. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, seorang pelajar SMA di Kabupaten Lampung Utara, Lampung menjadi korban begal saat hendak berangkat ke sekolah. Akibatnya korban mengalami luka tembak di bagian perut hingga menembus pinggang. Sementara motor korban dibawa lari pelaku. Pelajar SMA berinisial A menjadi korban begal bersenjata api.
di Jalan Simpang Limus, Desa Buminabung, Lampung Utara, Lampung. Pembegalan terjadi saat korban akan berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor Honda Beat. Saat korban melintasi jalan perkebunan yang sepi, tiba-tiba seorang pria keluar dari arah perkebunan dan menghadang korban. Pelaku lalu mendodongkan senjata api, lalu meminta korban menyerahkan sepeda motornya dan menembak korban saat berduel. Peluru pelaku mengenai bagian perut korban dan menembus hingga ke bagian pinggang belakang. Korban pun terjatuh, sementara pelaku langsung membawa kabur sepeda motor dan melarikan diri ke arah jalan lintas Sumatera. Kondisi korban kini berangsur membaik dan sudah dapat berkomunikasi, namun masih menjalani perawatan di rumah sakit. Anak saya berangkat sekolah ke Kunang, ke ini SMA Sabo 4 Abung Kunang. Pas di tengah perjalanan dibegal sama orang Pak. Pas dia ngelawan, perutnya ditembak. Setelah ditembak, anak saya tergeletak, dipukul lagi alisnya dua-duanya Pak, sama si pelaku itu. Terus si pelaku itu membawa motor anak saya, motor Beat 2018 warna putih Pak. Saat ini kepolisian masih memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan bukti dan petunjuk di lokasi kejadian untuk dapat menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan bersenjata api tersebut. Dari Lampung Utara, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda asal Garut, Jawa Barat nekat curi iPhone dengan uang 10 juta milik tetangga. Pelaku berhasil diringkus sementara uang hasil curian telah habis digunakan. Pemuda berinisial AH asal Kelurahan Margawati, Kecamatan Garut Kota, terpaksa harus berurusan dengan polisi. Ia diciduk petugas pasca melakukan pencurian di rumah milik korban yang merupakan tetangga kampung. Aksi pencurian ini terjadi di Kampung Jengkawyang, Kelurahan Margawati, Garut. Pelaku nekat memanjat atap rumah milik korban, lalu menjebol plafon agar bisa masuk ke rumah. Melihat korban tertidur lelap, ia lalu mengambil 2 unit HP, terdiri dari iPhone dan Android, serta uang tunai sebesar 10 juta. Setelah berhasil menggasak barang berharga milik korban, pelaku lalu kabur lewat pintu depan sambil mengunci korban dari luar. Akibatnya korban mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar 24 juta rupiah. Pelaku ditangkap di Kampung Panagan Hilir, Kelurahan Sukanengla, Kecamatan Garut Kota. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 unit HP milik korban. Curian itu dia masuk dari atap rumah, jempol dan mengambil 2 buah handphone, terus uang 10 juta. Dan pemilik rumah tersebut ada di dalamnya juga. Sedang tidur di kamar tidur. Langsung setelah itu dia ngambil barang-barang hasil curian dan melewat pintu depan dan mengunci dari luar, membawa kunci rumah di luar, jadi korban tidak bisa keluar dari rumah. Pelaku menjalani pemeriksaan di unit reskrim Polsek Garut Kota. Ia akan langsung dijebloskan ke sel penjara dengan ancaman pasal pencurian dengan pemberatan. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Dahlia, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu 22 Agustus 2026 sore. 2 kelompok remaja ini saling serang menggunakan senjata tajam sehingga menimbulkan ketakutan warga. Aksi tawuran antar kelompok remaja kerap terjadi di ibu kota. Kali ini 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Dahlia, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu 22 Agustus 2026 sore. Keduanya saling serang menggunakan senjata tajam sehingga menimbulkan kepanikan dan ketakutan warga. Warga dan pengendara yang melintas memilih menjauh dari lokasi kejadian agar tidak menjadi sasaran. Pak, tadi terjadi tawuran antara dua belah pihak, entah warga dari mana kita nggak tahu. Kami sebagai warga di lingkungan Buaran ini Pak, tolong minta perhatiannya kepada petugas juga Pak untuk selalu berpatroli untuk mencegah terjadi tawuran kembali Pak. Itu yang perlu minta Pak. Itu biasanya kelompok mana sih Pak yang tawuran? Kita juga kurang tahu Pak ya, entah dari mana, atau pokoknya titiknya pasti di situ aja. Oh, udah sering Bang? Sering Pak. Oh gitu. Terus kalau warga sendiri resah ya dengan kegiatan tawuran? Resah sekali. Kita nggak tahu menang masalahnya atau masalah Pak.
Belum diketahui pasti penyebab tawuran ini, namun diduga kuat tawuran dipicu akibat saling ejek di media sosial. Warga berharap pihak kepolisian segera mengusut tuntas dan meningkatkan patroli agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, 4 pria yang merupakan satu keluarga dibekuk tim Opsnal Narkoba Polsek Metro Gambir karena nekat menjual obat keras tipe G yang dipasarkan secara online. Sebuah rumah kontrakan yang dihuni 3 dari 4 terduga penjual obat keras di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, malam tadi digeledah petugas. Dari dalam kontrakan, petugas mendapati ribuan butir obat keras tipe G yang disembunyikan di laci lemari pakaian. Selain itu, petugas juga menggeledah toko obat milik salah satu pelaku yang lokasinya tak jauh dari rumah kontrakan. Pengungkapan peredaran obat keras tipe G bermula dari tertangkapnya ID dan MZ saat polisi tengah menggelar razia malam di kawasan Gambir dengan barang bukti 10 butir pil tramadol. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan 2 tersangka lainnya berinisial Z dan ZN yang merupakan adik dan keponakan tersangka ID. Total barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 7.714 butir obat tipe G yang terdiri dari 4.670 butir tramadol, 1.500 butir Trihex dan Eximer sebanyak 1.544 butir. Untuk mengelabui petugas, obat-obat keras tersebut dipasarkan para pelaku secara online dengan sistem pembayaran di tempat alias COD di lokasi yang telah disepakati. Beroperasi sejak setahun lalu, omset penjualan para terduga pelaku bisa mencapai 1,2 juta rupiah per hari. Kami mengamankan 2 tersangka yang membawa obat keras golongan G. Dari hasil interogasi awal, dapat kami kembangkan ke tersangka ketiga dan keempat di daerah Muara Angke, Jakarta Utara. Kami mendapatkan barang bukti obat keras golongan G sebanyak 7.714 butir yang terdiri dari tramadol 4.670 butir, kemudian T-Rex 1.500 butir, Eximer 1.544 butir. Kalau pola penjualannya mereka gimana? Online atau offline? Jadi dari hasil interogasi, pola penjualan ini melalui online. Melalui online, kemudian diantarkan sistem COD. Jerat hukumnya kami menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang tentang Kesehatan, Pasal 435 dan Pasal 436. Ancaman hukumannya maksimal 12 tahun penjara. Akibat perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal 435 dan 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kini polisi tengah memburu 2 orang lainnya yang diduga kuat memasok obat keras kepada para tersangka. Tim Liputan Info TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Dahlia, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu 22 Agustus 2026 sore. 2 kelompok remaja ini saling serang menggunakan senjata tajam sehingga menimbulkan ketakutan warga. Aksi tawuran antar kelompok remaja kerap terjadi di ibu kota. Kali ini 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Dahlia, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu 22 Agustus 2026 sore. Keduanya saling serang menggunakan senjata tajam sehingga menimbulkan kepanikan dan ketakutan warga. Warga dan pengendara yang melintas memilih menjauh dari lokasi kejadian agar tidak menjadi sasaran. Pak, tadi terjadi tawuran antara kedua belah pihak, entah keluarga dari mana kita nggak tahu. Kami sebagai warga di lingkungan Buaran ini, Pak, tolong minta perhatiannya kepada petugas juga, Pak, untuk selalu berpatroli untuk mencegah terjadi tawuran kembali, Pak. Itu yang perlu minta, Pak. Itu biasanya kelompok mana sih, Pak, yang tawuran? Kita juga kurang tahu, Pak, ya. Entah dari mana, atau pokoknya titiknya pasti di situ aja. Oh, udah sering, Bang? Sering, Pak. Oh gitu. Terus kalau warga sendiri resah ya dengan kegiatan tawuran? Resah sekali. Kita yang nggak tahu menang masalahnya atau masalahnya, Pak. Belum diketahui pasti penyebab tawuran ini,
Namun diduga kuat tawuran dipicu akibat saling ejek di media sosial. Warga berharap pihak kepolisian segera mengusut tuntas dan meningkatkan patroli agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, aksi begal kendaraan di wilayah Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Sepeda motor seorang nelayan dirampas dan korban dibacok oleh 3 orang pelaku. Peristiwa pembegalan sepeda motor viral di media sosial. Seorang nelayan dibacok dan sepeda motornya dirampas 3 orang pria di Jalan Raya Kampung Pasar Bojong Lama, Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Rabu 22 Agustus 2026 sekitar pukul 03.30 WIB. Saat dibegal, korban Bambang Effendi dalam perjalanan dari rumahnya di kawasan Kampung Muara, Kecamatan Babelan menuju Cilincing, Jakarta Utara. Ketiga pelaku menggunakan sepeda motor berbonceng 3. Modus pelaku dengan cara menendang sepeda motor korban dari arah belakang, lalu merampas sepeda motornya usai korban terjatuh. Pelaku juga menghujami korban menggunakan celurit beberapa kali ke tubuh korban. Selain sepeda motor Honda PCX korban, pelaku juga mengambil STNK asli, KTP dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah yang disimpan di dalam tas pinggang. Usai melarikan diri, tim Opsnal Unit 1 Subdit 3 Tahbang atau Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap 2 dari 3 pelaku di lokasi berbeda, yakni Ridwan Ripaldi sebagai joki dan Muhammad Maulana sebagai eksekutor. Petugas juga mengamankan sebilah celurit, 2 unit telepon seluler, 1 unit sepeda motor Honda Vario 160 yang digunakan tersangka, tas lempang, dompet, serta pakaian yang digunakan saat beraksi. Saya jelaskan, peristiwa begal terjadi pada tanggal 5 Agustus tahun 2026 dengan korban yang sedang mengendarai motor saat pulang dipepet oleh 3 orang pelaku. Kemudian para pelaku menendang korban sehingga korban terjatuh dan melakukan pembacokan dengan menggunakan celurit, sehingga korban dilarikan ke rumah sakit di Tarumajaya, Bekasi. Berdasarkan laporan polisi dan hasil penyelidikan, pada tanggal 19 Agustus kami di bawah pimpinan AKBP Resa Marasabesi berhasil mengamankan 2 orang pelaku berinisial MAP dan MM di wilayah Tarumajaya, Bekasi. Pada saat diamankan, kedua pelaku berusaha melakukan tindakan melawan petugas, sehingga kami dari petugas melakukan tindakan tegas dan terukur. Kami masih mendalami 1 orang yang menjadi daftar pencarian orang Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 buah celurit, 2 buah handphone, dan 1 buah kendaraan bermotor yang dipakai saat melaksanakan aksinya. Kedua tersangka dijerat pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pembegalan sepeda motor kerap terjadi dengan berbagai modus. Pelaku bisa menyasar siapa saja yang dianggap lemah. Dengan berbekal sajam dan senpi, pelaku bisa melukai bahkan menghilangkan nyawa korbannya. Untuk mencegah terjadinya aksi pembegalan sepeda motor, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Tips yang pertama pemirsa, tetap berada di atas kendaraan bila dihentikan orang tidak dikenal atau pelaku begal. Tips berikutnya pemirsa, selalu matikan mesin serta amankan kunci kontak kendaraan. Tips berikutnya pemirsa, pilih jalur yang ramai dan terang, terutama saat berkendara pada malam hari. Tips yang keempat pemirsa, jika merasa terancam atau dibuntuti, segera menuju tempat ramai dan minta bantuan. Tips yang terakhir pemirsa, segera laporkan aksi mencurigakan kepada pihak kepolisian. Demikian tips terhindar dari aksi pembegalan sepeda motor. Kewaspadaan adalah kunci mengurangi resiko aksi pembegalan. Akhir pemirsa, segera lapor aksi kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dea Mulia, pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.